Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali saya Sylvia Agustina kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Spesial. Dalam episode Dialog Spesial kali ini, karena saat ini sudah mendekati musim mudik lebaran, kita akan membahas seperti apa upaya yang telah dilakukan, juga persiapan, dan juga dorongan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk menjaga atau memperlancar mudik lebaran 2025 kali ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bang Ilyas Hayadi Muda. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa hari ini, Bang? Alhamdulillah masih. Iya, tapi tetap semangat ya, Bang? Semangat dong, puasa Iya. membawa berkah. Meski puasa tetap semangat nih. Bang Ilyas, kita akan bahas nih mengenai mudik lebaran, persiapan mudik lebaran nih. Nah, Bang Ilyas, kalau di Lampung Tengah ini kan infrastruktur itu menjadi penting ya, Bang ya, sebagai sarana nanti para pemudik nih melalui jalan kita yang ada di Lampung Tengah. Kalau dari DPRD sendiri, gimana sih Bang melihat kondisi infrastruktur jalan di Lampung Tengah saat ini, khususnya menyambut mudik lebaran? Ya, terima kasih Mbak Selvi. Jadi untuk Lampung Tengah ini dan mungkin di semua kabupaten ya infrastruktur ya untuk jalan ya pasti masih berkurang. Dan untuk kaitan dalam mudik ini, kita sudah berapa ruas jalan telah akan diadakan nanti gitu perbaikannya. Jadi untuk sekarang ya belum ada, masih jalan yang apa adanya, yang masih ada bolong-bolong, yang untuk kan banyak yang di kampung-kampung itu kan yang ke arah-arah kampung. Tapi kalau jalan poros, jalan ini sudah hampir bagus lah. Untuk bisa dilewati para pemudik. Tapi untuk yang ke kampung-kampungnya memang masih kurang bagus untuk jalannya. Karena Lampung Tengah juga cukup banyak ya Bang dilewati jalur mudik di Lampung Tengah. Lampung Tengah ini kan mulai dari jalur tengah bisa dipakai. Udah itu jalur lintas timur lewat juga Lampung Tengah. Nah, tapi yang mau masuk ke kabupatennya itu yang jalan kabupaten, tingkat kabupaten itulah yang masih rusak. Kalau jalan yang besar, jalan lintas ya bagus. Kalau untuk jalur-jalur utama itu, kalau dari Abang melihat mana sih Bang yang mungkin harus dilakukan tindakan saat ini sebelum mudik nih? Ya karena waktunya sudah mepet dan kendala dengan dana ya mungkin nggak yang harus. Kita hanya mengcover ya untuk tingkat kabupaten paling kita bisa kita suruh dorong untuk perbaikan jalan kabupaten. Tapi kalau jalan poros provinsi dan apalagi lintas ya kita belum bisa mendorong, belum bisa terlaksana dalam waktu dekat menghitung hari. Iya, betul. Ini udah hari keberapa ini kan? Ya, artinya tinggal menghitung hari lagi untuk mudik ini kelihatannya nggak keubar kalau untuk cepat perbaikannya. Ya paling ya kita berharap ya kalau ada ini masyarakat ya lihat mudiknya dulu kemana. Tapi kalau yang jelas kalau lintas tetaplah bagus ini jalannya. Udah dipersiapkan jauh-jauh hari jalannya udah. Iya, karena jalan lintas kita juga kan termasuk tanggung jawab dari ada jalan milik provinsi, ada milik yang nasional juga ya Bang ya, yang ditangani oleh BPJN. Tapi kalau untuk yang kabupaten ini memang rencananya ada perbaikan ya Bang, tapi setelah lebaran gitu atau seperti apa? Sekarang lagi proses, jadi mungkin lagi proses administrasi, mungkin nanti sampai tendernya atau ini apalagi kan nanti kita ada percepatan untuk anggaran itu di bulan 5 itu sudah APBD perubahan. Jadi di situ lagi kita sejalan dengan efisiensi itu kita di APBD perubahan dan percepatan. Nah, setelah di perubahan itu ya ada yang bisa melaksanakannya lagi memang belum tercover untuk perbaikan jalan ya di situ nanti mulainya di atas bulan 5 itu. Kalau yang sudah tercover nanti sebelum ini ya mungkin sekarang lagi proses untuk lelang mungkin kan kalau yang sudah tercover itu. Jadi
Kalau untuk kabupaten ya sesuai dengan kemampuan kita atau para anggota DPRD Lampung Tengah ini berjumlah 50 orang ini, ya pasti kami berjuang untuk salah satunya ya jalan ini, karena kalau nggak jalan ya untuk perekonomian semua kan tumpuannya di jalan. Iya, betul banget Bang. Kalau udah jalan bagus semua artinya lancar lah itu. Jadi salah satunya kita memang selama ini mendukung infrastruktur di jalan. Fokusnya gitu. Iya, oke. Ini kan ada efisiensi anggaran nih Bang ya. Kalau untuk infrastruktur setelah pasca adanya efisiensi ini, wilayah mana sih Bang kira-kira di Lampung Tengah yang akan lebih didorong nih untuk perbaikan jalan kabupaten? Kalau ini efisiensi kan hanya yang terkait dengan seperti kayak kami perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas kami ini di efisiensi 50%. Tapi kalau yang lainnya nggak ada efisiensi, misalnya untuk infrastruktur dan sebagainya itu. Karena hasil efisiensi juga dibalikkan lagi ke untuk pembangunan yang langsung menuju ke masyarakat, yang tertuju benar fokus ke masyarakat. Jadi bukan efisiensi nggak ada kegiatan, bukan. Ya, memang kegiatan yang di dalam gitu, seperti ATK, pengurangan ATK, seperti ya tadi saya contoh perjalanan dinas dan sebagainya. Nah itu yang dikurangi. Yang positif perjalanan dinas 50%. Nah, hasil dari efisiensi dikembalikan lagi untuk ke yang lebih fokus untuk ke masyarakat. Nah ke depan karena hasil efisiensi itu mungkin akan lebih banyak di Lampung Tengah ini perbaikan-perbaikan seperti jalan lingkungan untuk masyarakat seperti sumur bor dan sebagainya, itu akan lebih ada gitu, lebih banyak gitu. Itu yang kita akan dorong di semua dapil, karena kita kan kewajiban kita kan masing-masing dewan ini untuk mendukung segala aspirasi, memperjuangkan dapilnya masing-masing. Iya, oke. Nah itu yang kita dorong ke pemerintah daerah nanti. Ini loh aspirasi dari masyarakat, jalan, sumur bor misalnya, apa perbaikan drainase dan sebagainya lah itu. Yang sifat-sifatnya mendukung perekonomian di kampung. Iya, oke Bang Ilyas. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Kita akan bahas infrastruktur apa yang akan menjadi prioritas nih dengan dilakukan efisiensi. Artinya banyak program ya Bang ya yang mungkin bisa lebih menyentuh kepada masyarakat. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974, telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update.
Saksikan Ruaju Rai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bang Ilyas Hayani Muda. Bang Ilyas, kalau ngomongin soal infrastruktur nih, ini kan menjelang mudik, tetapi dalam pembenahan infrastruktur seperti yang Abang bilang tadi, nggak bisa ditangani secara singkat nih Bang ya. Kemudian seperti apa sih Bang dorongan dari DPRD untuk penanganan infrastruktur jangka panjang di Lampung Tengah? Jadi kita dari para teman-teman anggota dewan ini punya kewajiban, kembali lagi punya kewajiban dari dapilnya masing-masing, memperjuangkan aspirasi masing-masing, memajukan pembangunan di dapilnya masing-masing. Jadi kita punya tekad kebersamaan untuk kemajuan Kabupaten Lampung Tengah ini. Selanjutnya, kenapa dibilang masalah tadi dipertanyakan untuk mudik ini jalan udah siap belum, segala siap belum, seperti itulah ya. Ya tentu saja kemarin persiapan kemarin kan sudah ada gitu. Tapi kalau karena ini belum berjalan, persiapan mana yang tadi jalannya rusak, mana yang ini akan diperbaikan, ya kan lagi proses tahap administrasi, belum berjalan. Kalau dia berjalan juga baru administrasi, gimana mau perbaikan jalannya kan gitu. Nah, baru perbaikan jalannya di bulan 5 nanti. Adanya percepatan APBD perubahan. Nah, disitulah kita nanti para 50 orang ini, tadi ditanya mana peran anggota dewan tadi, ya disitulah kami akan memperjuangkan, karena kami sudah ada wadahnya, yaitu reses. Kemarin sudah reses tahap 2, telah kami turun ke lapangan, meminta masukan-masukan, yaitu tadi salah satunya, ada yang minta perbaikan jalan lingkungan, jalan lintas antar kecamatan, jalan poros, kekeringan, minta sumur bor, drainase, perbaikan masjid, dan sebagainya lah. Itulah yang kita rangkum, yang kita ambil setiap kita turun reses kemarin. Nah, hasilnya itu nanti kita perjuangan tanggal 5 nanti, bulan 5 nanti di APBD perubahan. Nah, artinya banyak kami turun tuh yang infrastruktur semua, jalan, semuanya itu. Nah, mungkin satu-satu dulu kali kita selesaikan infrastruktur atau berbarengan mungkin ini. Tapi kalau kami dari para anggota, teman-teman anggota dewan ini ya sudah sepakat, ya kita akan infrastruktur kita dorong juga, karena untuk selaras dengan yang berkaitan dengan pembangunan gitu kan, mempercepat perekonomian kalau jalan bagus, semua bagus, dan juga tidak juga untuk program ketahanan pangan juga. Nah, seperti ketahanan pangan itu juga program di pemerintahan ini di pertanian gitu, baik di kampung-kampung segala itu kan perlu kita tata untuk jalannya, istilah dari jalan kebon ya. Iya, jalan usaha tani usaha juga. Tani. Nah kan kalau dia lancar kan semua produk kan lancar, perekonomian bagus. Nah dari situ pokoknya kita, kalau saya pribadi kalau ini fokus jalan. Ya infrastruktur lah, kita satu-satu, mungkin tahun ini jalan, tahun depan nanti baru yang lain. Tapi yang untuk setahun ini, karena hasil reses kami kemarin, banyak jalan, sumur bor, ya artinya lebih banyak jalannya gitu. Jadi memang dari keluhan masyarakat pun infrastruktur ya Bang ya? Infrastruktur jalan ya, drainase. Ya untung yang ini kita nggak ada ini keluhan kemarin
tempat yang banjir nggak ada. Mungkin kalau yang banjir kan di dapil 3 ya, di bakery ya. Nah kalau kita keluarnya itu di dapil 4 saya di Kecamatan Slagelingga, Padang Ratu, Anak Ratu Aji, Pubian, Anak Tuha, Sekuti Agung. Nah itu kendalanya jalan semua. Yang lebih lagi dari ini, jalan ada berapa, itu agak jauh juga itu, jalan 5-6 kilo penghubung antara Anak Tuha ke Anak Ratu Aji. Yang jalannya kalau kemarin mau coba Rusak parah ya Bang ya? ya begini gimana kalau Bergelombang. jalan Iya benar. antar kecamatan. Tapi kan itu sekitar 5-6 kilo. Nah kan harus kita perjuangkan karena Iya. dapil saya kan, dapil kami orang 9 orang itu kan harus memperjuangkan. Walaupun beda-beda partai ya, namanya untuk kepentingan masyarakat. Kalau itu lancar ya kalau begini-gini kan jalannya lama itu. Iya, benar, menghambat pertumbuhan ekonomi Iya. juga sih, Bang. Berarti nanti di APBD perubahan di bulan 5 nanti yang menjadi prioritas didorong adalah soal infrastruktur ya, Bang? Infrastruktur, khususnya jalan. Iya, oke. Bang, kemudian kan infrastruktur ini penting banget nih. Jika nanti setelah jalan jadi, Abang melihat sebenarnya sebesar apa sih potensi yang bisa dihasilkan dari daerah-daerah itu kalau nanti seandainya jalannya sudah mulus nih? Ya kalau potensi kita kan Lampung Tengah ini kan memang perkebunan ya. Banyak mayoritas perkebunan. Sebagian ada ini apa? Padinya kan. Tapi mayoritas setiap orang masyarakat biasanya pasti kebun, nanam kebun. Nah, yang ada ini kan lagi hangat-hangatnya kan singkong. Memang lebih banyak kita masyarakat Lampung Tengah, singkong, sawit, dan yang sebagainya. Kalau itu, tapi kendala juga ya kalau jalan itu ada kendala gitu, kalau jalan jelek, mengangkut hasil bumi, hasil dari singkong tadi, hasil dari ini kan terhambat, terlama gitu kan. Ya ada kaitannya kan pasti kalau kaitan dengan jalan. Ya pasti sekali berhubungan lah. Iya, jadi distribusi dari Lancar. Iya, kalau jalan yang mulus distribusinya juga lancar ya, Bang ya. Selain jalan yang akan didorong apalagi, Bang? Untuk di dapil Abang? Ya ketahanan pangannya. Karena sejalan dengan program Pak Prabowo juga kita ketahanan pangan ya, kaitan dengan kita kan lagi mau makan program andalan Pak Prabowo Iya, itu, makan bergizi gratis MBG, dan kita berkewajiban di dapil ini kita informasikan kepada masyarakat untuk siap-siap untuk mempersiapkan sarana ikut andil lah. Misalnya gini, harapan kami nanti kalau siapapun pelaksanaannya, masyarakat harus sudah siap juga. Misalnya udah untuk apa lauknya ngambil dari masyarakat, untuk buah-buahannya misalnya, ya pokoknya itu harus dari masyarakat sekitar gitu. Iya. Tapi kalau masyarakatnya nggak jauh-jauh hari dari sekarang kita kasih informasi, siapkan ini kalian, siapkan apa ini buah-buahan ini misalnya. Udah itu pelihara ayam misalnya, pelihara kambing dan sebagainya. Ya artinya udah siap-siap, siapa tahu nanti ke depan para yang berkepentingan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan MBG ini mencari lauk-lauknya sudah ada di lingkungan kecamatan kita sendiri. Ya, oke. Jadi persiapan masyarakat ya, Bang. Kita akan lanjut lagi obrolan kita mengenai apa sih yang harus dilakukan untuk turut mendukung program-program prioritas dari pemerintah pusat sebagai pemerintah daerah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
Metro TV Lampung, kembali lagi dalam program Dialog Spesial bersama saya Sylvia Agustina dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bang Ilyas Hayani Muda. Bang Ilyas, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi kan selain infrastruktur menyinggung sedikit nih soal program pemerintah pusat. Nah, daerah kan mau tidak mau harus turut berpartisipasi untuk menyukseskan program itu. Salah satunya dengan membangun kesiapan masyarakat ya Bang, dalam mendukung program, salah satunya dengan ketahanan pangan. Nah, upaya apa Bang yang akan semakin didorong DPRD untuk ketahanan pangan ini? Ya, tentu saja pertama kita pasti akan koordinasi dengan pemerintah daerah atau Pak Bupati untuk bersama-sama, dan sudah dilakukan juga oleh komisi-komisi yang membidangi, komisi 1, 2, 3, 4 yang telah membidangi, telah kerjasama sama OPD yang terkait dalam mensukseskan programnya Pak Prabowo, yang salah satunya untuk ketahanan pangan dan juga tujuannya adalah salah satunya untuk MBG, makan gizi gratis. Dan kami untuk saat ini ya kesiapan ini, kita kesiapan sarananya dulu kan, ibaratnya kita lihat regulasinya lah, peraturannya dulu kita mau lihat, siapkan bagaimana, ya seperti informasinya nanti kan di daerah, di kecamatan masing-masing. Kalau yang saya tahu informasi, jadi ada satu dapur misalnya, dapur untuk pelaksanaan makan bergizi gratis. Otomatis kan ada lembaga yang nanganin. Kalau bisa kan lembaga ini dari masyarakat yang ada. Nah, bagaimana masyarakat? Nah, kita lagi ingin mendorong ada usaha di kampung tersebut atau di kecamatan tersebut yang berupa apa, koperasi misalnya atau yayasan yang bisa menangani menjadi dapur umum atau berkecimpung di dalam program pelaksanaannya ya. Gizi gratis ini. Jadi dari situ semua. Nah, nanti bahan-bahannya dari masyarakat yang punya ternak sapi, punya telur, ini apa, ternak ayam bertelur, punya kebun kan seperti itu. Jadi kan ketahanan pangannya program Pak ini jadi muter gitu. Nah, seperti itu harapan kita, tapi baru sebatas baru mengimbau. Nah, bagaimana regulasinya kita nunggu dari pusat. Apa ininya kan belum ada keterlibatan kabupaten itu sebatas apa, kan belum ada aturan dari pusatnya, belum ada sebatas apa program ini pemerintah bersama-sama berapa persen misalnya, atau disuruh nyiap, itu belum sampai hari ini aturannya teknisnya belum kita ketahui. Nah, karena kita pasti dari Dewan akan mendorong itu sama pemerintah ya untuk masyarakat. Ya, jadi nanti ketika sudah terlaksana, harapannya masyarakat bisa terlibat aktif sehingga ekonominya pun juga meningkat ya Bang ya. Ya, itu salah satu tujuan ketahanan pangan kan untuk masyarakat, yang bermanfaat untuk masyarakat kan. Masa masyarakat nggak menikmati, anaknya pintar, dapat ini, ada semua terlibat, yang punya ternak terlibat, yang punya kebun terlibat, yang punya usaha catering misalnya terlibat kan semua. Karena ya siapa yang menolak program ini saya rasa kurang tepat ya kalau ada misalnya, karena untuk masyarakat bisa hidup semua ini ya, apa istilahnya ya, perekonomiannya hidup semua lah. Iya, bisa menggerakkan dari potensi-potensi daerah kita, seperti singkong juga ya Bang ya. Ada padi juga bisa bergulir di dalam program tersebut. Oke, menarik sekali Bang Ilyas. Mungkin Bang, kita kembali lagi nih, kita sudah bincang terkait dengan infrastruktur hingga kita membincang penunjang-penunjang untuk pelaksanaan program-program dari pemerintah pusat, salah satunya adalah MBG. Nah, mengenai soal infrastruktur di mudik lebaran kali ini, juga untuk masyarakat nih, seperti apa sih imbauan Abang untuk masyarakat selama mudik lebaran?
Terima kasih Selvi. Jadi ya kepada para masyarakat yang ingin bermudik pada hari raya ini, ya tentu saja pertama kalau memang dia bawa kendaraan, ya siapkan kendaraannya. Betul-betul sudah diservis, surat STNK ada, pajak hidup, kalau dia kendaraan. Dan kalau ini ya fisik juga harus disiapin. Kalau nanti di perjalanan, nanti lihat perjalanannya. Kalau memang dia waktunya, jangan cari yang malam tengah malam. Jadi kalau jarak, tergantung jarak tempuhnya lah. Jadi intinya safety, keamanan kendaraannya dulu, fisiknya. Udah itu kalau bisa jangan jalan sendiri kalau pakai motor. Kalau di tengah malam ya jalan ramean, ya menghindari tempat-tempat yang kalau malam kan banyak tempat-tempat yang rawan. Kalau ini jangan terlalu sendirian lah gitu intinya. Ya mudah-mudahan kalau semua sudah di keselamatan, kenyamanan sudah direncanakan, ya mudah-mudahan insya Allah perjalanan di tempat tujuan mudiknya akan lancar. Jadi persiapan kendaraan juga persiapan dari fisik ya Bang ya, Fisik. itu penting banget. Udah itu pilih jalan Iya. yang pilih waktu dan jalannya yang ya jangan kalau dia sepi malam masih terabas, kalau dia naik motor ya nyari masalah kan. Iya, harus minimalisir risikonya ya Iya. Bang ya. Iya, oke. Semoga nanti pemirsa bisa melaksanakan imbauan tadi dan mudik Lebaran 2025 dengan aman dan selamat sampai tujuan. Terima kasih banyak Terima Bang kasih. Ilyas sudah berbincang mengenai persiapan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah, juga dorongan untuk perbaikan infrastruktur di masa-masa mendatang. Saya Sylvia Agustina dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa.